gagal ginjal akut pada anak. Ini serius loh, jangan sampai tertutup oleh berita-berita yang lain. Kasus ini harus segera ditemukan solusinya. Jangan kemana-mana, kita bahas di Quick Insight. Per hari Rabu ini, tercatat 245 anak terkena gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Dan jumlah pasien yang meninggal tercatat 141 kasus. Ini adalah jumlah kasus yang sangat besar. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Dari kata misteriusnya saja, udah bisa disimpulkan belum ditemukan penyebab pastinya. Padahal korbannya sudah banyak berjatuhan. Sempat muncul spekulasi di masyarakat jika gagal ginjal ini akibat dari infeksi virus COVID-19 dan vaksinnya. Tapi, spekulasi itu dibantah Kemenkes. Jubir Kemenkes mengatakan penyebab gangguan ginjal akut lebih mengarah pada intoksikasi atau keracunan cemaran etilen glikol dan diethylene glikol. Apa sih etilen glikol? Etilen glikol adalah anggota dari keluarga glikol atau alkohol yang berasal dari senyawa etilen. Nah, zat kimia ini bentuknya berupa cairan bening, rasanya manis, kental ketika dididihkan pada suhu 198 derajat Celcius. Sifat zat kimia ini tidak berbau dan bisa larut dalam air. Makanya, sering dimanfaatkan dalam produk komersial dan industri. Nah, celakanya, ada beberapa obat batuk di Indonesia yang ternyata memiliki kandungan etilen glikol. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan setelah dianalisis, 7 dari 11 pasien gagal ginjal akut di RSCM positif memiliki cemaran etilen glikol dan diethylene glikol. Nah, berarti kalau dari Kemenkes sudah firm bahwa etilen glikol di dalam obat sirup lah yang memicu terjadinya gagal ginjal akut yang diderita sejumlah balita di Indonesia. Pemerintah sebetulnya sudah menarik dan mengeluarkan larangan beberapa obat sirup dari peredaran. Bahkan, Presiden Jokowi juga sudah meminta untuk semua jajarannya untuk menyelidiki sebab dan musabab penyakit gagal ginjal akut ini. Kalau memang benar dari etilen glikol dan ada dalam kandungan obat batuk, kok bisa lolos dari pengawasan BPOM ya? Ombudsman juga menilai ada maladministrasi terkait penanganan gagal ginjal akut yang dilakukan Kemenkes RI serta BPOM. Ombudsman rencananya akan memanggil 2 institusi tersebut. Anggota Ombudsman RI, Robert Naendi, berharap ditemukan pihak yang bisa mempertanggungjawabkan dugaan maladministrasi ini. Sementara, kalau dari BPOM sendiri menyatakan telah merampungkan beberapa uji sampling terkait kasus ini. Ada 33 dari 102 produk yang sudah selesai diuji. Tapi, Ketua BPOM Penny Lukito mengatakan bahwa bukan kewenangan BPOM untuk menentukan atau mengkaitkan kasus gagal ginjal akut dengan kandungan etilen glikol dan diethylene glikol pada obat batuk. BPOM juga mengatakan bahwa kandungan zat dan ambang batas tidak serta-merta membuat orang menjadi keracunan, tapi bisa menimbulkan resiko gangguan kesehatan. Penny Lukito juga mengatakan pihaknya akan menyeret 2 industri farmasi ke ranah pidana terkait kasus gagal ginjal akut. Menko PMK juga sudah meminta Kapolri untuk mengusut kasus ini. Mabes Polri pun segera membentuk tim untuk mengusut dugaan pidana. Barreskrim Polri juga mengecek kandungan obat sirup yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut. Solusi jangka pendek adalah pemerintah akan mengimpor obat yang digunakan untuk menangani kasus gangguan ginjal akut, yakni Famotidine dari Amerika Serikat dan Jepang. Menkes mengatakan stok baru Famotidine akan digunakan untuk menangani pasien yang masih dirawat. Obat akan diberikan secara cuma-cuma kepada pasien yang dirawat di rumah sakit. Ia juga mengatakan, 7 dari 10 anak pasien gangguan ginjal akut mengalami kondisi yang lebih baik setelah meminum obat itu. Kita berharap kasus ini bisa segera mereda.
ditemukan solusi yang sifatnya jangka panjang dan adik-adik balita bisa segera sembuh dari penyakitnya. Kalau menurut kamu gimana? Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Gua Banu Maulana pamit, sampai ketemu minggu depan.